Pemirsa, keyakinan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi negara yang semakin aktif dalam memberantas korupsi dibuktikan dari penyelamatan uang negara selama 2016 sampai 2017 sebanyak 3,55 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Presiden dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sari Syahrial langsung dari Hotel Bidakara. Sari, bagaimanakah komitmen KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang berlangsung hari ini? Ya, Ajeng, pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk lebih serius lagi dalam menegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Dan ini disampaikan dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta. Dan tadi Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia naik 1 poin pada 2016 menjadi 37 dari angka tertinggi 100. Kenaikan skor ini menandakan bahwa masih berlanjutnya tren positif penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan untuk level Asia Tenggara, Indonesia dalam hal kinerja pemberantasan korupsi ini masih dalam 3 teratas di antara negara-negara di Asia Tenggara. Tadi Agus Raharjo mengatakan bahwa memang cukup sulit untuk mengalahkan 2 negara peringkat sebelumnya, yaitu Singapura dan Malaysia. Karena dari segi usia saja ini punya jarak yang cukup signifikan, di mana Singapura ini lembaga anti rasuahnya sudah berdiri sejak tahun 1952, sedangkan Malaysia ini sudah berusia lebih dari 50 tahun. Sementara Indonesia ini baru berusia, Komisi Pemberantasan Korupsi baru berusia 15 tahun atau sejak terhitung berdiri pada tahun 2002. Dan tadi Presiden Joko Widodo juga menghadiri acara ini. Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi karena selama 2016 sampai 2017 terhitung ada 3,55 triliun rupiah uang negara yang dikembalikan dari hasil penyelewangan dana atau korupsi. Dan juga Presiden Joko Widodo mengapresiasi karena banyaknya pejabat negara yang juga ditangkap oleh KPK. Ada sekitar 12 gubernur atau kepala daerah yang sudah ditangkap oleh KPK dan juga diikuti oleh anggota DPR dan DPD yang Presiden sendiri tidak bisa menghitung jumlahnya. Dan Presiden mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini akan ikut membantu dalam mengatasi atau memutus peluang-peluang korupsi di lembaga pemerintahan, seperti dengan memotong 42.000 regulasi yang tidak penting dan juga menghimbau kepada wali kota, bupati dan kepala daerah untuk mengawasi pelayanan terpadu satu pintu yang sudah ada di lebih dari 500 daerah di Indonesia. Dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK Agus Raharjo memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dianggap sebagai penyelenggara negara terpatuh yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Dan pada peringkat kedua setelah Presiden Joko Widodo ada Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin yang mendapat predikat terpatuh dalam melaporkan gratifikasi ke KPK. Ajeng. Sari Syahrial, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo yakin Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam memberantas korupsi. Iya, hal ini terbukti dari penyelamatan uang negara yang mencapai 3,55 triliun rupiah. Pencapaian itu juga diikuti dengan keberhasilan KPK yang mampu menangkap 12 gubernur, pejabat, serta anggota DPD dan DPR lainnya. Akan tetapi, Presiden heran banyaknya koruptor yang ditangkap ternyata tidak membuat pejabat lain jera melakukan korupsi. Di samping itu, mayoritas kasus yang melibatkan para koruptor adalah kasus penyuapan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir korupsi, Presiden meminta pembenahan sistem
administrasi, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi. Tahun 2016-2017, data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara sebesar 3,55 triliun. Melalui penegakan hukum, rasa keadilan masyarakat bisa dihargai dan dihormati. KPK memberikan penghargaan kepada 3 pejabat negara sebagai perorangan yang paling taat melaporkan gratifikasi. Ya, Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan tertinggi dari KPK. Selain Jokowi, penghargaan juga diberikan kepada Wapres Yusuf Kala dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, 3 pejabat tinggi negara tersebut dinilai patut menjadi contoh dalam melaporkan gratifikasi kepada KPK. Beberapa barang gratifikasi yang pernah dilaporkan KPK diantaranya gitar bass. Alat musik tersebut merupakan pemberian dari grup band Metallica, Roberto Trujillo, sebelum Metallica memulai konsernya di Jakarta. Hadiah lainnya berupa sejumlah barang dari perusahaan swasta asal Rusia yang bergerak di sektor minyak dan gas. Rosneft, pemberian itu dilakukan lewat pihak ketiga, yakni Pertamina. Jokowi juga mengembalikan gratifikasi dari warga NTT, yaitu 2 ekor kuda senilai 170 juta rupiah. Wakil Presiden, yang ketiga adalah Menteri Agama. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum beliau menjadi Presiden, bahkan sudah menyerahkan barang-barang yang tanda kutip dianggap sebagai gratifikasi. Bapak Ibu mungkin ingat gitar dari Metallica, itu juga diserahkan pada KPK. Jadi mudah-mudahan yang dilakukan Bapak Presiden menjadi contoh bagi kita semua, bahwa kalau kita tidak berhak menerima itu, sebaiknya KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi atau KNPK yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sederet pejabat. Pada acara ini, KPK sekaligus meluncurkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Elektronik atau ILHKPN. Ketua KPK Agus Raharjo menjanjikan aplikasi ini dapat mendukung proses pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Para calon nantinya tak perlu berbondong-bondong kirim surat ke KPK, tetapi cukup mengerjakannya di kantor masing-masing. Agus kemudian memberikan username ILHKPN kepada Presiden Jokowi. Aplikasi ini menggantikan proses pelaporan secara manual sehingga pelaporan LHKPN lebih efektif dan efisien. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan Undang-Undang Korupsi Indonesia sudah kuno. Perlu ada perkembangan aturan perundangan untuk memaksimalkan penegakan hukum khususnya menyoal tindak pidana korupsi. Secara khusus KPK meminta ada pembentukan undang-undang untuk mengatur kerangka hukum di sektor swasta. Hal ini dinilai penting mengingat sejauh ini belum ada undang-undang korupsi yang memayungi pihak swasta. Selama ini tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang hanya terkait dengan harta dan kekayaan milik negara. Padahal sektor swasta juga kerap menjadi lahan bagi tindak pidana korupsi. Kalau Bapak Ibu melihat perkembangan legislasi kita, peraturan dan undang-undang kita, undang-undang korupsi kita dalam tanda kutip masih tergolong kuno. Karena kita hanya menyentuh keuangan negara. Nah ini yang kemudian kita harus melebarkan, meluaskan bahwa yang namanya suap menyuap di sektor swasta pun mestinya tidak. Sekarang kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Jane William. Jane, bagaimanakah jalannya sidang pra-peradilan sejauh ini? Ya, Ajeng, pemantauan kami saat ini sidang masih berlangsung dan masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli.
saat ini giliran dari pihak termohon yang mengajukan Temuan dan keahlian saya yaitu dari pihak KPK. Pemantauan kami tadi sidang dimulai sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli dari pihak pemohon, yaitu pihak kuasa hukum Setia Novanto. Ada 3 orang saksi ahli yang dihadirkan. Yang pertama adalah Muzakir, ahli pidana dan juga pengacara dari Universitas Islam Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah ahli hukum juga, yaitu Nur Basuki, dan yang ketiga menyusul kehadirannya ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Tadi pemantauan kami, beberapa hal yang digali dari pihak kuasa hukum Setia Novanto kepada ahli Muzakir, yaitu pertama mempermasalahkan bagaimana status sidang pra-peradilan Setia Novanto ini, karena mengingat dari KPK juga sudah melimpahkan berkas perkara atau berkas pokok perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor. Dan jika merujuk kepada pasal 82 ayat 1 huruf D, bahwa apabila suatu perkara sudah diajukan ke pengadilan negeri sementara pra-peradilan masih belum selesai, maka pra-peradilan tersebut dinyatakan gugur. Nah, menanggapi hal tersebut, tadi Muzakir mengatakan bahwa seharusnya pihak majelis hakim ini bisa mempertimbangkan, karena diketahui bahwa sebenarnya sidang perdana dimulai pada tanggal 30 November 2017 yang lalu, namun dari pihak KPK tidak hadir pada sidang tersebut dengan alasan masih mempersiapkan berkas. Muzakir tadi mengatakan bahwa seharusnya pihak hakim bisa mempertimbangkan sehingga ini tidak terkesan mengulur-ulur waktu seperti itu. Kemudian tadi yang dipermasalahkan juga mengenai penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Apakah penetapan tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak, karena diketahui bahwa penetapan tersangka Setia Novanto itu dilakukan pada awal-awal masa penyidikan, bukan pada akhir penyidikan. Selain itu juga dipermasalahkan mengenai kerugian sebagai tersangka, namun berkali-kali. Baik, Jane William, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya kita juga telah menyimak informasi yang disampaikan Nadia Atmaji. Selamat kembali bertugas.